Iki aku meh gawe video pembelajaran tapi sisan tak simpan nang IGTV. Sekali kerja 2-3 pulau terlampaui. Kita coba apakah bisa berhasil. Soalnya jaringannya kan nggak mesti bisa, ya kan? Tapi tidak ada salahnya kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kita share screen. Bentar, ulang-ulang. Kita buka dulu. Jadi kita mau belajar tentang startup, ya. Kita mulai dari kita akan ada beberapa pertemuan. Kita mulai dari creating entrepreneur. Jadi teman-teman nanti bisa akses video lengkapnya di kelas FASPA Institute, ya. Nanti teman-teman pilih di kelas startup ini teasernya gitu. Jadi teman-teman mungkin nanti bisa ambil beberapa bagian, tapi nanti bagian lengkapnya karena akan ada beberapa pertemuan, mungkin sekitar 8 sampai 12. Oke. Bentar ya. Share screen. Oke. Kita record unmute. Jadi bootcamp ini akan terdiri dari journey yang pertama, introduction to industry-nya, introduction to entrepreneurship, kemudian introduction to discovery skill dan empathy map. Terus kita akan belajar tentang value proposition design. Terus kita belajar tentang bisnis model kanvas. Bagian teman-teman mungkin udah pernah dengar. Nah, kita kalau yang udah pernah dengar berarti pause bentar. Susah. Stop share. Record. Masih record kan? Masih record. Terus pause lagi, maksudnya aku nggak pause, langsung share. Stop share deh, kita ulang. Stop share. Yang mau keluar ya betul.
Nah, mari kita ulang share, kita record, unmute. Ya, jadi yang pertama kita akan introduction to industry, introduction to entrepreneurship, introduction to discovery skill dan empathy map. Kemudian kita belajar tentang value proposition design, terus belajar tentang business model canvas, effectuation dan scamper. Lalu kita lanjut ke business plan pitching. Jadi kalau entrepreneurship itu aspek-aspek yang mesti kita perhatikan ya. Ada inovasi, creativity, terus mindset industri. Apa sih bedanya antara kreativitas dan inovasi? Ya, kalau kreativitas itu kita berarti memikirkan hal-hal yang baru ya. Jadi kapasitas kita memikirkan ide-ide baru, ide-ide yang berbeda dengan mengkombinasikan ide-ide yang sudah ada sebelumnya. Kalau inovasi itu artinya kita melakukan sesuatu yang baru ya. Kalau kreativitas itu memikirkan, kalau inovasi itu kita melakukan. Jadi kita mengimplementasikan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Inovasi ini adalah implementasi dari kreativitas. Kemudian kalau kreativitas itu sifatnya subjektif ya, susah untuk kita ukur karena kreativitas itu sesuatu yang personal. Kita tidak bisa membandingkan apakah seorang A itu lebih kreatif dari seorang B, karena mereka akan punya field expertise yang beda. Nah, kalau inovasi itu bisa diukur secara objektif ya, bisa ada ukurannya. Kita menerapkan perubahan dari sistem yang udah ada, yang udah stabil sebelumnya. Nah, di entrepreneurship itu artinya kita mempertemukan antara kreativitas dan inovasi di dalam industri. Jadi kalau kreativitasnya kita memikirkan sesuatu yang baru, inovasinya kita melakukan sesuatu yang baru, maka entrepreneurship itu gabungan keduanya. Jadi kita menciptakan value atau nilai yang baru di marketplace, di pasar dan society ya, di lingkungan kita, di masyarakat kita. Nah, seorang entrepreneur itu berarti adalah seorang atau grup ya, kelompok yang memproduksi dan memanage produk menggunakan kreativitas dan inovasi untuk menciptakan value dalam marketplace dan society. Dalam proses ini, entrepreneur harus memiliki kemampuan entrepreneurship ya, dan juga spesialitas sektor layanannya. Jadi dia mesti memiliki expertise kalian di bidang yang dia layankan. Nah, mindset entrepreneur itu dia punya critical thinking ya, kemampuan untuk mengaplikasikan proses oriented thinking, kemudian high level thinking. Dia mengconsider isu dari berbagai perspektif yang mungkin dan menggunakannya untuk melakukan sebuah keputusan ya, itu critical thinking. Jadi seorang entrepreneur itu pasti seorang yang pemikir kritis. Dia kritis, dia ada sesuatu, terus dia menganalisa, terus mengambil keputusan, misalkan analisa terhadap sesuatu yang dia perhatikan itu. Kemudian seorang entrepreneur juga harus punya flexibility dan adaptability. Jadi kemampuan dan keinginan untuk mengubah ya, dan mempunyai rencana untuk mengatasi tantangan-tantangan di masa kini dan masa yang akan datang. Kemudian seorang entrepreneur juga
seorang yang komunikator, ya, dia pandai berkomunikasi dan punya kemampuan untuk berkolaborasi, kemampuan untuk bisa mengekspresikan, menyampaikan ide-idenya kepada audiens, ya, termasuk juga mempersuade, membujuk, ya, orang lain untuk bisa bekerja bersama dia mencapai tujuan bersama. Kemudian seorang entrepreneur juga nyaman dengan resiko. Jadi dia punya kapasitas untuk maju terus dengan keputusan yang udah dia ambil, pantang menyerah, ya, dalam menghadapi ketidaktentuan dan tantangan dia berani mengambil resikonya. Kemudian seorang entrepreneur juga punya sikap inisiatif dan self reliance. Jadi dia punya kekuatan untuk mengambil ownership terhadap project tanpa input atau guidance, petunjuk, dan dia bekerja terus-menerus menghadapi tantangan itu secara merdeka. Seorang entrepreneur juga seorang jadi dia punya sifat optimis dan fokus untuk mencapai keterampilan dan kemampuan pengetahuan dalam rangka transisinya meraih tujuan dan karirnya. Seorang entrepreneur juga punya opportunity recognition. Jadi dia bukan hanya melihat, tapi dia juga mengalami problem tersebut. Kemudian dia punya melihat peluang untuk menciptakan solusi-solusi terhadap permasalahan. Jadi dia kalau ada masalah, dia langsung ambil peluang untuk rekognisi, untuk dia paham, kemudian cari solusinya. Seorang entrepreneur juga punya tadi itu creativity dan innovation. Jadi punya kemampuan berpikir ide baru plus punya kemampuan untuk melakukan, mengimplementasikan ide baru tersebut, ya. Kemudian nah ini yang susah, entrepreneur itu harus punya hospitality. Jadi kemampuan untuk membuat partner bisnisnya ataupun prospeknya itu merasa diinginkan, diapresiasi, dan dihargai. Ya, ini kalau gen dari bawaan kita tuh hospitality-nya kurang, jadi seorang entrepreneur harus belajar supaya dia punya hospitality. Kemudian entrepreneur juga harus punya empati, jadi kemampuan untuk mengenali dan membagi self feeling of another. Jadi dia melihat ketakutan, kekhawatiran orang lain, memahami, kemudian bisa empati, jadi membagikan perasaan. Jadi bukan cuma memahami, tapi dia bisa mengambil sikap atau bertindak atau berkata yang sesuai dengan situasi yang orang lain sedang hadapi. Itu adalah mindset entrepreneur. Nanti kita akan lanjut di sesi berikutnya. Terima kasih.